أغنني بالعلم اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وزينني بالحلم وأغنني بالتقوى وجملني بالعافية وجملني بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan. Itu kan? Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan. Wadrib, dan membuatlah kamu, menjadikanlah kamu, membuatlah kamu is'al, menjadikanlah kamu, membuatlah kamu lahum kepada kaum, membuat mathalan pada perumpamaan. Maf'ulun bermula mathalan itu maf'ul awalun yang pertama. Ashabul qaryati pada beberapa penduduk desa. Maf'ulun bermula ashab itu maf'ul tsani yang kedua. Antokiyata, desa Antokia. Idja'a, di dalam ketika datang ha pada Korea ila akhiri, sampai akhirnya ayat, ila akhiri sampai ayat qaulihi. Badal istimalin bermula idja'a itu badal istimal. Badal istimalin bermula idja'a itu badal yang terkandung di dalam mubdal minhu. Itu badal yang terkandung dalam mubdal minhu. Badal min ashabil qaryah itu mubdal minhunya. Dan lafaz ashabil qaryah, siapa yang datang al-mursaluna, siapa beberapa orang yang diutus Nabi Isa. Ai rusuli Isa, ada beberapa utusannya Nabi Isa. Jadi Allah merintahkan Nabi, tetapi Rasulullah untuk membuat perumpamaan. Sebab ini pemahaman itu kadang-kadang lebih menancap di hati ketika dibuat perumpamaan. Paham ya, dibuat perumpamaan supaya menancap, supaya jadi paham. Muhammad buatlah perumpamaan kepada kaummu. Perumpamaan itu ashabal qaryah, penduduk desa Antokia. Idja'a ashab, idja'a mursalun. Idja'a itu badal istimal, diperhatikan. Badal istimal itu badal yang terkandung di dalam mubdal minhu. Contoh begini, kalau kamu ngajar aku tuh biasa begini. Ajabani Zaidun ilmuhu. Ajaba menghirangkan pada saya. Zaidun siapa? Zaid. Ilmunya Zaid. Jadi yang menghirangkan bukan Zaid tapi ilmunya. Kalau Zaidnya itu nggak menghirangkan, orangnya hitam, pendek pulau, paham? Tapi yang menghirangkan ilmu. Ilmu terkandung pada diri Zaid. Kamu paham? Maka disitu badal istimal. Perhatikan ini. Nah, idja'a datang pada Korea. Nah, datang itu terkandung pada Korea. Jadi yang menghirangkan, yang dibuat perumpamaan itu idja'a. Karena datangnya para utusan itu terkandung di desa. Kamu paham? Nah, maka disebut badal istimal. Jadi Nabi Muhammad disuruh Allah membuat perumpamaan bagi kaumnya kafir Mekah, orang Mekah. Nah, apa namanya penduduk Korea idja'a, ketika kedatangan utusan Nabi Isa. Id arsalna, di dalam ketika mengutus siapa saya, ilaihim kepada ashabul qaryah, mengutus itsnaini pada dua orang. Fa'adzabu, maka membohongkan siapa ashabul qaryah. Huma pada isnaini ila akhirih. Kamu ada ila akhir gitu ya. Sampai akhirnya qaulihi arsalna badalun. Nah, bermula itu badal min id, dari id al-ula yang pertama. Tadi kata id jaha kan. Nah, berarti id ini badalnya id jaha yang tadi. Fa'azazna, maka menguatkan siapa saya, bitakfifi, dengan dibaca ringan zaknya, watasdidan tasdid. Fa'azazna, maka qawwaina, menguatkan siapa saya,
Ithna ini pada dua orang. Dikuatkan bisalisin dengan orang yang ketiga. Faqalu maka berkata siapa salasa tiga orang. Faqalu maka berkata siapa salasa tiga orang itu inna sungguhnya kita ilaikum kepada kamu semua mursaluna itu beberapa orang yang diutus. Id arsalna tadi dijelaskan bahwa Nabi siapa? Isa itu yang utus kan, makanya mursal ay rusuli Isa. Tapi di sini kalimatnya id arsalna, ketika saya mengutus saya Allah. Karena utusan Nabi Isa itu juga utusan Allah. Karena Nabi Isa mengutus itu perintah Allah, maka statusnya yang diutus Allah. Kamu dengar maksudnya kan? Tadi kan bahasanya kan utusan Nabi Isa. Sekarang kalimatnya id arsalna kata Allah. Nah, ketika saya ngutus itu Nabi Isa, sekarang Allah. Nah, itu maknanya karena utusan Nabi Isa statusnya juga utusan Allah, karena Allah yang nyuruh. Jadi ketika saya ngutus kepada penduduk Antioquia dua orang ini diutus oleh Nabi Isa, perintah Allah. Dua orang ini ada yang mengatakan namanya Yuha dan Bulus. Yuha dan Bulus. Ada yang tidak namanya Sodik dan Masduk. Nah yang ketiga namanya Sampun. Sampun. Ada yang bilang itu. Biasa khilaf. Tahu-tahu penduduk Antioquia ini membongkar. Mana Kang Bros? Tidak percaya kami. Dua orang tidak dipercaya. Akhirnya fa'ajazna, saya perkuat lagi dengan orang yang ketiga. Berarti jadi tiga orang. Nah, tiga orang ini semuanya mengatakan inna ilaikum mursalun, bahwa kami ini orang-orang yang diutus kepada kamu semua untuk ngajak tauhid, ngajak beribadah kepada Allah. Lalu berkata siapa Syabul Korea, ma antum, tidak ada bermula kamu semua itu illa basyarun, kecuali manusia mithluna yang seperti kami. Wa ma anzala, dan tidak menurunkan Ar-Rahmanu, siapa Allah yang bersifat Rahman, tidak menurunkan min syai'in pada sesuatu. In antum, tidak ada bermula kamu semua. Ma antum, tidak ada bermula kamu semua. Jadi doa in ditafsiri ma dari ina nafi rumus amrono in ma'ruf nafi. Karena asim tadi aja itu ilatat dibun, kecuali bohong siapa kamu semua. Jadi penduduk Antioquia sama ngomong, kamu tuh kan manusia biasa kayak kami ini, kok ngaku utusan Tuhan gimana kamu aneh-aneh kan? Allah itu tidak menurunkan apa-apa. Wa ma'an suara malamin, kamu itu hanya bohongan saja. Ma'an tuh ilatat dibun, kamu bohong banyak. Jadi sudah nggak percaya dibilang bohong. Akhirnya qalu, berkata siapa salasa. Tiga orang tadi, Rabbuna ya'lamu. Rabbuna bermula Tuhan kami, ya'lamu itu mengetahui siapa Rabbuna. Jarin majrul qasam, jarin bermula Rabbuna itu berlaku atau berjalan. Jarin bermula Rabbuna ya'lamu itu berjalan atau berlaku majrul qasam, di dalam tempat berlakunya atau berjalannya sumpah. Wazida, dan ditambahi at-ta'kidu apa mentauhidi bi dengan Rabbuna ya'lamu, wabilami dan dengan lam, zida alama atas lafaz qoblawi yang sebelumnya Rabbuna. Kenapa ditambahi li ziyadatil ingkari? Karena tambah ingkarnya penduduk desa tadi. Li ziyadatil ingkari, karena tambah ingkarnya penduduk desa. Fi inna ilaikum lamur salun, inna sungguhnya kita ilaikum kepada kamu semua itu lamur saluna, sungguh beberapa orang yang diutus. Ketika tiga orang yang diutus itu menyatakan, perhatikan ini, inna ilaikumur salun, sesungguhnya kami itu orang-orang yang diutus. Tauhidnya ini pakai inna, karena mereka tambah ingkar, nggak percaya, sehingga mereka mengatakan qalu rabbuna ya'lamu. Mereka mengatakan tiga orang ini, Rabbuna ya'lamu, Tuhan kami itu mengetahui. Nah, kalimat Rabbuna ya'lamu itu berlaku, berguna seperti sumpah. Sama dengan gini loh, wallah, demi
Allah. Paham? Jadi kalimat Rabbuna ya'lamu, wallahi demi Allah, Rabbuna ya'lamu. Kamu paham? Allah Maha mengetahui itu sama dengan demi Allah. Demi Allah. Bahwa Allah itu Maha mengetahui. Satu. Yang kemudian ditambahkan lagi lam. Nah, inna ilaikum lamur salun. Kalau tadinya kan hanya inna ilaikumur salun. Sekarang ada lam. Jadi sumpahnya. Nah, gampangannya ditauhidi. Ya'lamu rabbuna itu sama dengan wallahi kan. Ditambah lagi lamur salun. Kenapa kok ditambah-tambah? Karena mereka tambah ingkar. Maka kalau kamu ngaji besok balawo itu dengarkan. Jadi membicarakan orang itu kalau orangnya nggak ingkar, nggak percaya itu biasa-biasa. Zaidun qaimun. Karena orangnya biasa nggak ingkar. Paham? Orangnya kok agak ingkar, inna zaidan qaimun. Kamu paham? Tambah ingkar, inna zaidan imun. Kamu paham? Jadi tingkat-tingkat ingkarnya berlebihan. Wallah, nah, wallahi inna zaidan imun. Sedang nggak percaya mati lah kau. Ya kamu dong maksudnya. Jadi pembicaraan itu kayak gitu. Jadi orang menyampaikan omongan sesuai dengan yang diomongi. Itu namanya muqtadul hal, sesuai dengan situasi kondisi. Kalau orangnya udah percaya, ngapain kok inna zaidan imun itu nggak bener. Nah, cukup inna zaidan imun karena dia bisa percaya. Jadi ingkar itu mempengaruhi pembicaraan. Itu karena ingkarnya berlebihan sampai Rabbuna ya'lamu, demi Allah Tuhan kami itu mengetahui bahwa kami itu saya inna ilaikum lamur salun. Wa ma alaina, dan tidak ada itu atas kita ilal balagu kecuali bermula menyampaikan al-mubiru yang jelas, at-tabligu menyampaikan, al-bainu yang jelas, al-dhairu yang nampak, bil adilati dengan beberapa dalil, al-wadhihati yang jelas. Adilati kan ngaji mana kan sering adilatu jumhur munu sebut terus maknane goblok nganggur terus bolak-balik itu gara-gara efeknya enggak pernah baca, sehingga adilah itu di mana nih mana ya, padahal kan ngaji berkali-kali malam berbeda. Adilatu jumhur kan dalilnya bolak-balik pasti makna Al-Fatihah dari kata muncul sehingga kan sengaja cerdas. Jadi akhirnya makna nih bok tulisannya kadang salah, enggak bisa baca. Makanya kamu malas ngaji itu masalahnya, nggak seneng baca. Wahia bermula al-adilatul wadhifah itu ibra'ul akmahi, itu menyembuhkan orang yang buta asli. Apa itu buta asli? Wal absori, dan orang yang belang, penyakit putih kulitnya itu kan. Wal mari, dan orang yang sakit bermacam-macam penyakit. Wa ihyaul maiti, dan menghidupkan beberapa orang yang mati. Jadi kalau kata tiga orang ini, kami itu sekedar menyampaikan bahwa kami itu adalah para utusan. Dan kami ngaku utusan itu sembarangan. Kami punya bukti-bukti yang jelas. Adilatil wadhifah, punya dalil, punya bukti-bukti yang jelas. Apa punya? Kami bisa menyembuhkan orang yang buta asli. Orang buta itu ada yang asli dan enggak. Aslinya dulu melek. Atau entah karena tua, entah karena rabun, dia kan buta. Itu namanya enggak asli. Ada buta asli memang dari lahir sudah buta. Nah itu kan tidak sembarangan. Asal yang memang dari lahir sudah buta, tapi bisa sembuhkan. Tahu paham? Oh itu luar biasa itu. Dan orang yang penyakit putih, belang itu putih-putih sembuh, diusap sembuh. Orang yang sakit macam-macam, sembuh. Bahkan daya itu orang yang mati aja jadi hidup kan. Itu nggak sembarangan itu. Paham? Masih gitu masih nggak percaya. Berarti yang dibawa itu mukjizat. Ngerti maksudnya? Nah, kenapa zaman Nabi Isa itu diberi mukjizat yang ibaratnya pengobatan? Karena zaman itu zaman pengobatan. Nah, jadi untuk menandingi mereka bahwa pengobatan Nabi Isa itu luar biasa. Itu memberikan mukjizat. Ya kalau zaman Nabi itu karena orang-orang Arab itu ahli sastra, ahli sihir, paham? Sehingga Nabi diberi mukjizat Quran. Jadi Quran itu tidak sihir. Kamu paham? Nah, sehingga nggak bisa ditandingi. Ya kayak Nabi Musa, zaman Nabi Musa itu kan sihir, paham kan? Maka Nabi Musa diperhitungkan dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan zamannya masing-masing.
Qalu berkata siapa ashabul qaryah, inna sesungguhnya kita tatoyarna itu sial siapa kita, tasa'amna sial siapa kita, bikun sebab kamu semua ini, lingkito ilmatori karena putusnya hujan, anna dari kita, bisa babikum sebab kamu semua. La illam tantahu sungguh apabila tidak berhenti siapa kamu semua. Lam kosamin bermula itu lam kosam. Lanar jumanna maka sungguh benar-benar melempar. Maka sungguh benar-benar melempar siapa kita kepada kamu semua bil hijarati dengan batu. Walayamasanna dan sungguh benar-benar. Yang sungguh itu nun tauhidnya itu, terus lamnya itu yang benar-benar itu, maka tumbuh-tumbuh itu kan, dan sungguh benar-benar menyentuh, menimpa, dan sungguh benar-benar akan menimpa, dan sungguh benar-benar akan, pakai akan, karena fi'ilmu dore, itu tambahan aja, itu gunain berarti fa'ala ya hulu fa'lan, minna dari kita, adabun apa adab alimun yang menyakitkan, mu'limun yang menyakitkan. Jadi efek daripada mereka nggak nurut, bahkan para rasul dianggap apa? Bohong. Akhirnya terjadilah mereka itu tidak hujan-hujan selama 3 tahun. Kok hujan-hujan? Wah, sehingga mereka menuduh kami sial terhadap kamu. Jadi para rasul dianggap apa? Penyebab sial. Karena mereka ketika nggak nurut, nggak mau diajak tauhid ibadah sehingga terjadi krisis 3 tahun nakal karuan sehingga mengatakan para rasul itu penyebab sial. Terus mereka sumpah sungguh kalau kamu tidak berhenti dari ngajak kami tauhid, kami tidak berhenti, kamu semua tidak berhenti, kalau kami itu menimpa berhala kamu halangi, kamu akan kamu selim lempari batu. Oleh baik dan sungguh kamu akan terkena azabun alim mina. Jadi bukan mina Allah, mina. Kamu akan kena hukuman yang pedih dari kami. Itu ancaman apa? Pendudukan dia. Nah ini udah ngerti ya. Di mana orang berjuang ngajak tauhid, ngajak ibadah itu mesti ada tangan, ya kan? Di mana saja. Jadi kalau besok pulang ke rumah ya, ngajak orang ibadah, ngajak orang karena kamu kan sudah muslim, bila kamu muslim kan tidak enak. Tapi kan ajak ibadah yang baik-baik supaya ibadahnya benar. Kamu ajak ngaji kan supaya ibadahnya benar. Itu tidak mulus-mulus, tapi banyak tantangan, banyak rintangan. Makanya dalam ngaji tasawuf malam itu Pak, sore itu orang ibadah, Pak, orang yang punya kemauan ibadah pasti banyak masalah, banyak ujian. Qalu berkata siapa salasa itu utusan. Salasa itu. Ta'ilukum benar sial kamu semua. Itu ma'akum bersama kamu semua. Sial kamu yang bersama kamu itulah bikufrikum. Nah, sebab kufur kamu. Jadi sial kamu itu bukan karena kami, sebab kamu kufur itulah. Dikasih nikmat, ya kan? Malah khianat malah kufur. La in syakartum la azidan wa la in kafartum in adabi syadid. Oh, kamu kufur. Kalian harus merasakan, jangan karena saya. A'in dzukirtum. Hamzah istifhamin bermula a itu hamzah istifham. Dakhalat masuk apa hamzah ala in atas in. Makanya a'in asyatiyati yang sebab syarat. Apakah apabila a'in dzukirtum, adakah apabila diperingatkan siapa kamu semua. Wa fi hamzatiyah dan di dalam hamzahnya a'in itu at-tahiku bermula tahik, hanya dibaca jelas a'in. Wa tasrif batas hil ayin. Dakhalat masuk wa idkhalu alifin dan masuk memasukkan alif bainaha antara hamzah panjang biwajaya dengan 2 macam bacaannya hamzah, dengan 2 macam bacaannya hamzah, bisa tashil bisa takhik wa bainal ukhra dan antara hamzah yang lain. A'in dzukirtum, adakah apabila diperingatkan siapa kamu semua, uitum
diberi mauidho siapa kamu semua, wa khuiftum dan ditakut-takuti siapa kamu semua, wa jawab syarti bermula jawabnya syarat itu mahdhufun dibuat ayat tatoyartum maka fartum. Jadi ain dukirtum, adakah apabila diperingatkan siapa kamu semua, tatoyartum maka mendapatkan sial siapa kamu semua, wa kafartum dan kufur siapa kamu semua, bal antum qaum musrifun, bal antum bermula kamu semua itu kaum musrifuna yang melewati batas, mutajawizuna yang melewati semua al-hada pada batas, bisyirkikum sebab musyrik kamu semua. Wahwa bermula dukirtum itu makhluk istifham, tempat yang ditanyakan. Wal murad bermula yang dimaksud dengan istifham itu atau bihu mencaci. Ain dukirtum, masuk ketika kamu diperingatkan, diberi mauidho, diberitahu siap, terus kamu merasa siap. Gimana? Gara-gara saya menyampaikan tauhid, ngajak ibadah, terus kamu merasa siap. Oh enggak. Kenapa kamu sial? Bal antum qaum musrifun. Karena kamu itu masyarakat yang melampaui batas. Itu yang buat kamu sial, bukan karena saya kasih mauidho, bukan karena saya ajak tauhid. Paham enggak maksudnya ini kan? Kamu itu kan tiap Jumat terus baca Yasin, ini kudu dua tafsiran. Tapi enak ketika kamu baca itu enak. Tuh dulang ini ngantuk. Wah, itu enggak sekedar kurang manusianya itu. Ini tenang-tenang, ngurus-ngurus dianggap wajah musatimah dufun, yaitu aitatoyar tuh. Jadi setiap jain kan syartiyah itu pasti ada jawabnya. Maka masuk kamu ketika dikasih mauidho terus kamu merasa yang bikin kamu sial itu kamu melampaui batas sebab bisir kikum. Makanya hamzahnya ditaubeh untuk mencaci. Dan gitu loh, istifham itu punya mana banyak. Ada memang muridanya, ada istifham itu pertanyaan yang mengejek. Masuk kamu sampai ke sholat. Itu namanya pertanyaan yang mengejek itu kalau kamu paham. Makanya orang ngaji balaghah itu ngajak kita peka terhadap omongan orang. Situlah mondok itu buru-buru panjang tuh. Gak cukup kalau tolong kau terus pindah, udah kan? Bentar beliau nih kalau mondok itu pindah boleh apa kata beliau. Iya enggak jelas itu. Mana mondok wong Wajah dan datang min aqsal Madinati dari puncaknya kota rojulun siapa orang laki-laki. Gua bermula rojul itu Habibun Najjar itu Habib An-Najjar. Najjar itu karena dia ini tukang kayu, maka dikatakan Najjar. Karena ada siapa Habib itu kot amanah benar-benar iman siapa Habib birusuli. Oh, Habib itu sudah iman dengan para utusan. Wa manzilu bermula tempatnya terus rumahnya Habib itu bi aqsal balad di puncaknya daerah. Yas'a datanya yas'a. Wajah amin aqsalati rajul yas'a yang lari cepat. Lari kecil, lari cepat. Mengatakan lari kecil. Sa itu lari kecil. Yastadu sangat siapa rajul adwan apa nyarinya. Karena ditafsir yastadu adwan maka ini lari kencang. Lama sami'a di dalam ketika dengar siapa Habib bitakdzibil qaumi dengan membohongkannya kaum ar-rasulah pada utusan. Qala berkata siapa rajul, ya qaumi wahai kaum saya, ittabi'ul mursalin. Ittabi'u mengikutilah kamu semua al-mursalina pada beberapa orang yang diutus. Nah, akhirnya berita tentang penduduk Antioquia yang membohongkan para utusan Nabi Isa yang sebanyak berapa? 3 orang itu sampailah ke telinga Habib An-Najjar. Habib An-Najjar ini tiap harinya gawinya apa? Tukang kayu. Tukang kayu. Nah, dia kebetulan rumahnya itu di daerah paling pinggiran. Maka kalimatnya Aqsal Madinah. Paham ya? Kalau wong mai pinggir dhewe. Nah, pinggir sendiri. Dengar tuh langsung dengar bahwa para utusan ini wah dinaina diajak langsung dia ini yas'a lari cepat sampailah ketemu masyarakat
dia ngomong ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai masyarakat saya, ikutilah urusan yang baik-baik ini, ngajak kamu iman, ngajak kamu tauhid, ngajak kamu ibadah, jangan menyembah berhala, jangan minum minuman sebagainya, sampai ikuti kebenaran ini, ngajak kamu selamat. Ittabi'u, mengikutilah kamu semua. Ini diulang lagi, tauhid lagi. Takidun, berulang ittabi itu mentauhidi lil awali kepada ittabi yang pertama. Ittabi'u, man pada orang layas alu yang tidak minta siapa man kepada kamu semua ajur pada upah atau gaji. Ala risalah di atas terutusnya man. Wahum muhtadun, wahum khalif permulaan man itu muhtaduna, itu beberapa orang yang mendapatkan hidayah, dalam itu petunjuk. Fakila, maka dikatakan lalu kepada Habib, anta ala dinihim, anta bermula kamu itu ala dinihim atas agamanya Rasul atau siapa? Salah. Habib An-Najjar bilang, ikutilah, ini utusan-utusan baik, dia datang berdakwah tidak minta upah, tidak minta gaji, lillahi ta'ala. Kamu udah diminta gaji, tidak minta apa, sudah diajar, pasti nggak mau. Nah ini tantangan, yo. Maka di madrasah-madrasah di dusun-dusun itu banyak orang berjalan karena diperbandingkan ngulang dengan kerja yang nggak bandingannya. Iya Pak. Guru madrasah itu berapa lah honornya? Paham? Untuk beli sabun baik nggak cukup, bahasanya kan. Apalagi yang rokokan. Terus kalau bandingkan dengan dompet, juga ukurannya. Itulah sehingga banyak madrasah sepi-sepi kayak gitu gara-gara itu. Nah akhirnya ini efeknya ya. Ketika anak-anak ini tidak belajar agama, mereka kecil. Nah, mereka kecil itu sangat menyusahkan. Contoh begini, kita ambil yang contoh yang baik. Dia dari SD, nggak sekolah madrasah terus mondok. Mondok. Di pondok diajari ala nulis bermula ini itu. Nengok tulisan adalah pusing. Karena dia nggak pernah belajar agama, nggak pernah ngaji. Nah ketika pusing penting, apa suruh ngapalkan, terus cari alasan. Nah yang ini, yang itu, yang diganggu kawan, ada alasannya ini. Paham? Itu akibat efek dari kecilnya, nggak sekolah madrasah, ngaji langsung mulai baik. Nah cuman ada yang model kayak tadi itu. Paham? Mestinya nggak bisa, tapi nggak mau berusaha, akhirnya cari-cari alasan. Kau paham? Jadi Ustaz kesimpulannya, kalau lulus SD mesti lulus madrasah. Mesti ngono ya Pak? Iya. Itu yang pintar-pintar. Benar. Loh, saya ini dulu merangkap. Jadi gini ceritanya. Saya dulu SD itu sudah kelas 3. Itu belum sekolah madrasah. Pendengar saya sebelum madrasah. Sekolah madrasah. Akhirnya dapat 2 hari, langsung saya dinaikkan kelas 2. Kelas 2 SD, kelas 2 madrasah. Karena matematika kan sudah jalan. Kelas 3 itu udah diajari matematika macam-macam di Jawa itu kan. Terus saya masuk MI kelas 1, pas matematika itu lancar, gurunya selesai nulis, saya selesai jawab. Iya. Itu akhirnya langsung dinaikkan kelas 2. Jadi kan terpaut 1 tahun. Nah, setelah selesai madrasah saya ke pondok Kelangitan. Nah, ketika mau di Langitan saya gagal. Karena dari MI ikut ujian apa di Langitan. Masuk MTS itu jarang. Nah, kalian percaya kan? MI ya, terus masuk Langitan ikut ujian. Masuk MTS itu saya harus beli mau jarang. Langka. Saya bisa masuk MTS di Langitan langka. Sebab Vika aja kelas 1. Vika saya di Langitan mulai kelas 1. Alawi itu mulai kelas 2. Kan? Khalil itu aja yang dari suci. Karena masa corona kan langsung masuk kelas 3 dan berapa langsung kelas 4. Khalil itu kan. Nah, saya langsung kelas 4. Yang lain jarang. Langka. Itu enggak percaya. Karena dulu sampai madrasah selesai, SD selesai, nah sekarang itu tidak. Nah, menurut Quran tadi saya kelas 6 itu. Jadi kata Habib Najjar, udah ikutin aja, itu orang baik-baik, wahum tadun, mereka tidak minta upah, tidak minta gaji, dan mereka orang dapat hidayah. Ketika Habib An-Najjar nyampaikan kayak gitu, dibilang fakilahu, antara diri, lo kamu Habib An-Najjar, ngikuti agama mereka ini. Faham kan? Begitu agama mereka ini, dia kaget karena selama ini An-Najjar itu menyimpan, merahasiakan keimanannya. Sebab kalau dinampakkan, dikeroyok orang, dibunuh orang.
karena lingkungannya lingkungan yang muslim. Kamu paham? Aku kaget. Anta ala dini, sama ini ikut agama Rasul ini. Faqala maka berkata siapa Habib bin Najjar, wa mali, ini jawabnya, wa ma bermula apa itu bagi saya? La butuh tidak menyembah siapa saya alladzi pada zat. Fatoro yang menciptakan siapa alladzi pada saya. Khalaqa menciptakan siapa alladzi pada saya. Ailamani. Tidak ada perkara yang mencegah menghalang itu maujud li bagi saya min ibadatihi dari menyembah alladzi yang Allah al maujudi yang maujud muqtadiha apa perkara yang menuntut ibadah al maujudi yang maujud muqtadiha perkara yang menuntut ibadatihi wa antum bermula kamu semua itu kadalika seperti mani'ah itu kan setelah mani'ah min ibadati wa ilaihi dan kepada Allah turja'una dikembalikan siapa kamu semua ba'dal maut dan setelahnya mati bayu jasi maka membalas siapa Allah kepada kamu semua bikufrikum sebab kufur kamu semua. Jadi kata jamnya katakan aja wa mariyala akbudul ladzi fataruhu ngapain apa hal saya tidak menyembah dan yang menciptakan saya apa yang menghalangi saya kok tidak menyembah dan yang menciptakan saya? Itu jawabannya apa? Habib bin Najjar. Padahal sudah nyata hal-hal yang menuntut kita harus menyembah kepada Allah. Apa nyata? Allah menciptakan kita, yang ngasih makan minum kita. Itu perkara yang menuntut kita harus ibadah kepada Allah. Wa antum kadzalika. Kamu juga seperti itu. Apa hal yang menghalangi kamu dalam ibadah kepada Allah? Kamu ciptakan oleh Allah. Ingat, wa ilaitul jauh. Nah, ini harus katakan. Kita semua akan kembali kepada Allah. Maksudnya akan dimintai tanggung jawab, dimintai pertanggungjawaban, dan Allah akan membalas kita semua. Kamu doang. Wa ilaihi ingat kamu semua kaum saya masyarakat saya kamu akan mati terus dikembalikan kepada Allah dan Allah akan membalas kekufuran kamu itu berbahaya. Sudah ikutilah para rasul ini. Nah, at-takhidu min duni alihat ini masih akan aja. At-takhidu adakah menjadikan siapa saya? Fil hamzah ini dalam dua hamzah at-takhidu. Minhu itu dari hada tarkid yaitu at-takhidu. Minhu dari lafaz at-takhidu ma bermula barang. Taqaddam yang telah dahulu apa ma fi a'andar tahun dalam lafaz a'andar tahun yaitu hamzahnya boleh takhid, boleh satu takhid, boleh tashil dan sebagainya. Wa huwa bermula at-takhidu itu istifhamun istifham bermakna nafi. Min istifham bermakna nafi min duni dari selainnya Allah ai ghairihi menjadikan alihatan pada beratu Tuhan maksudnya asnaman berhala. Iyurid apabila berkehendak ni pada saya ini. Nah, katakan aja. Ar-Rahmanu siapa Allah yang bersifat Rahman berkehendak bidurin dengan bahaya la tuhni maka tidak bisa menolak, tidak bisa mencukupi, tidak bisa menolak, tidak bisa mencukupi anni dari saya syafaatuhum apa pertolongannya asnam atau alihat alati syafaat za'antum yang menyangka siapa kamu semua yang mengatakan siapa kamu semua pada syafaat tidak mencukupi, tidak bisa menolak syai'an pada sedikit pun sesuatu sedikit pun wala yumtidun dan tidak bisa menyelamatkan siapa alihani pada saya. Sifatu alihah bermula jumlah iyuridir rahman itu sifatnya alihah. Sifatu alihah bermula jumlah iyuridir rahman itu sifatnya alihah. Terus akan ajar ini atas itu mosok saya ini mau menjadikan selain Allah Tuhan. Maksud selain Allah saya jadikan Tuhan. Unda. Nah ini ingat istifham di makna nafi. Artinya jangan. Jangan selain Allah kau jadikan Tuhan. Kamu paham ya? Nah. Kenapa? Karena kata Najjar iyuridir rahman bidurin. Kalau Allah itu mengendaki bahaya, menurunkan bahaya, musibah. Tidak satu pun berhala-berhala yang kamu tuhankan, yang kamu anggap bisa memberi syafaat, itu mereka tidak sedikit pun akan bisa menolong. Tidak ada fungsinya. Kamu paham?
Jadi alasannya Habib An-Najjar ini, kenapa saya kata bahwa Allah karena satu, Allah yang menciptakan saya. Paham? Nah, yang kedua ini, janganlah kau ini menjadikan Tuhan selain Allah. Sebab Allah menurunkan azab berhala yang kamu sembah, kamu anggap sangat syafaat, itu tidak bisa menolong sama sekali. Ngapain kamu sembah? Ini sebenarnya saya. Idan apabila menyembah selain Allah, ain abadu. Nah, ini ikuti tafsirannya aja. Idan itu ain abadu, apabila menyembah siapa saja ghairi pada lainnya, saya itulah fil dolalin, sungguh dalam sesat, mubinin yang nyata bainin sungguh. Kalau saya ini kok nyembah selain Allah, saya sungguh sesat, itu jelas sesat. Ini sungguhnya saya amantu itu beriman siapa saya birabbikum, aku ini iman dengan Tuhan kamu semua. Itu Allah berkata, fasma'u, maka mendengarkanlah kamu semua ini pada saya. Ai isma'u qauli, dengarkan omongan saya. Dengarkan omongan saya baik-baik. Akhirnya farojamu. Wah ini, tadi kan kalau kamu tidak berhenti, awas saya pukul lempari batu. Farojamu, maka merojam, melempari batu siapa Sabul Qaryah pada Habib. Akhirnya famata, maka meninggal wafat siapa dilempari oleh orang. Saya mati masuk. Kila dikatakanlah kepada Habib indah mautihi, dalam ketika wafatnya Habib, apa yang dikatakan udkhulil jannah. Udkhul, masuklah kamu al-jannah. Wahai Habib, masuklah ke surga. Nah, berarti jelas beliau akan masuk surga. Kamu udkhulil jannah. Nah, ini bisa diartikan, kok sih masuk surga? Surga itu kan kiamat. Di orang yang mati syahid, kan? Paham? Itu arwahnya orang syuhada itu dalam perutnya burung hijau. Yang burung hijau ini adalah di surga. Dari dahan satu ke dahan satu makan buah-buahan surga. Oh, ini mak. Paham? Udkhulil jannah. Luar biasa. Wakilah, ada pendapat. Wakilah yang dikatakan apa dakola masuk siapa Habib pada jannah khayal khalidun. Ada yang katakan Habib ini An-Najjar itu ketika mau dikeroyok di batu diangkat ke langit. Nah, kayak Nabi Isa. Nabi Isa kan dilarang. Kamu paham? Diangkat langit. Jadi Habib An-Najjar sebelum meninggal ketika dilempari batu langsung diangkat ke langit, diselamatkan. Sehingga untuk di sana khayal, bukan dalam keadaan ini meninggal. Itu keistimewaan. Paham ya? Qala berkata, siapa Habib? Ya laita qaumi ya'lamun. Jadi ketika Habib itu sedang nikmat di surga kan, merasakan ya laita, ingat-ingat andai kata kaum saya. Ingat-ingat andai kata kaum saya. Harfu tambihin, berbanyak itu huruf tanbih. Ingat eling, andaikan kaum saya ya'lamuna itu mengetahui siapa. Andaikan masyarakat saya mengetahui apa yang saya rasakan, mengetahui bima dengan barang atau bima pada barang ghafaro yang telah mengampuni li kepada saya Robbi siapa Tuhan saya bighufranihi dengan ampunannya Robbi waja'ala dan menjadikan siapa Robbi ini misalnya dengan hukum pada sebagian orang-orang yang dimuliakan. Wah, ini kan masyarakat saya, tahu kemuliaan seperti ini. Wah, nikmatnya sehingga orang yang mulia, mereka akan beriman. Jadi ini ya, orang-orang yang meninggal dunia, yang baik-baik ini kan, itu ketika menengok masyarakat yang gak karuan, itu bilang, waduh, andaikan masyarakat saya itu baik-baik, soleh-soleh, yang gak iman, andaikan tahu yang saya alami, mereka akan iman semua. Yang beramal soleh akan beramal soleh. Paham maksudnya kan? Wa ma anzalna dan tidak menurunkan siapa saya. Nafiyatun bermulama itu nafi. Ala qaumi atas kaumnya Habib ay Habibin. Min ba'dihi dari setelah wafatnya Habib. Ba'da mautihi setelah wafatnya Habib tidak menurunkan min jundin pada tentara minas samai dari langit. Ay malaikatan malaikat liihakihim untuk menghancurkan qaumihi. Qaumi Habib itu berarti
penduduk Antioquia. Wa ma kunna, dan tidak ada siapa saya munzilinah, itu zat yang menurunkan malaikatan pada malaikat liihlak ahadin, untuk menghancurkan seseorang. In kanat, nah, in ada ma berarti nafi. In kanat tidak ada, makanan ora ono ukubatuhum, apa siksanya itu illa sayhatan, kecuali teriakan wahidatan yang satu, soha teriak bihim dengan kaum Jibril. Siapa Jibril? Faidahum, maka tiba-tiba langsung kaum itu khamiduna, beberapa orang yang tidak bergerak, sakinuna, beberapa orang yang tidak bergerak, suku itu gak bergerak, mati. Mayituna, itu mati semua, gak bergerak, mati semua. Jadi setelah kamu Najar ini terbunuh, dilempari batu, ya kan? Itu kata Allah, aku untuk menghukum penduduk Antioquia, kan? Tidak usah menurunkan malaikat banyak-banyak, tidak menurunkan malaikat dari langit. Wa makunamum jilid. Sekali lagi, saya tidak menurunkan malaikat untuk menghancurkan mereka, tapi apa? Cukup. Siksa mereka dengan satu teriakan malaikat Jibril. Gak usah banyak-banyak malaikat yang diturunkan untuk menghancurkan penduduk Antioquia yang kufur. Cukup malaikat Jibril sekali amok. Selesai. Paham? Teriak sekali, faidahum khamidun. Tiba-tiba mereka langsung terdiam, mati, gak bergerak. Bahwa cukup satu malaikat, gak usah banyak, selesai. Tamat riwayat. Nah, ini semua itu sebetulnya ini apa ya? Jadi pelajaran berharga. Sehebat apapun, sekuat apapun, ya orang kalau melanggar, melampaui batas, selesai. Apa paripurna, hancur, selesai. Supaya ini kan melongso ya hasnal ibad, itu melongso ya sakit. Nah, kalau sudah selesai itu tinggal penyesalan yang tidak ada intinya. Penyesalan yang ada dia di dunia. Kalau di akhirat penyesalan nggak ada intinya. Paham? Penyesalan yang luar biasa. Makanya ya hasratan alal ibad. Penyesalannya hamba yang kayak gitu. Ngapain dia jajak iman nggak mau, diajak amal soleh nggak mau. Ini ya pelajaran. Ini untuk orang ngaji, gue mau coba iso ngaji, gue kadang ngaji kadang orang. Saya jangan sering ngomong ya, ini dengarkan baik-baik. Orang yang sering hidup pagi, saya kan sering ngomong baik, itu bisa dipastikan itu mesti miskin. Sudah bisa enggak? Loh, kok ada orang hidup pagi kaya, pasti nanti penyakitnya menghabiskan duitnya, atau duitnya nggak berkah. Kaya orang suka ambil suku kaya misalkan Pak, tinggal mati, itu mengkhawatirkan. Satu, dia kena penyakit artinya habis untuk berobat. Yang kedua, karena diwariskan itu harusnya nggak berkah, panjang. Makanya waktu bilang ini saya sampaikan sering berkali-kali, supaya apa? Begitulah saya ini saking sayangnya dengan kamu, walaupun bentuk kalimat-kalimat yang bahasanya kan agak kasar. Kamu sudah paham, wong sering itu sering apa? Pagi itu kadang miskin ilmu, Pak ya, karena miskin ilmu, miskin kesehatan, miskin bukan miskin sembarangan, miskin ilmu, paham? Miskin ilmu, miskin kesehatan, miskin harta. Terus ujung-ujungnya karena miskin kesehatan, umurnya gaduh. Enggak. Itu masuk. Makanya kalau orang sering tidur pagi, paham? Itu yang terganggu kesehatannya, ekonominya. Kalau tidur harus asar, itu rohanianya terganggu. Nah, itu yang ngomong kan saya, kita memang kayak gitu. Orang ngerasa biasa, kalau sekali-kali karena capek itu lain, namanya orang bang. Tapi jangan dibuat kebiasaan. Pokoknya kalau kamu udah ingin anak kamu besok yatim, bang, maka kamu jangan cari suami yang sering tidur pak. Kamu rondo, itu seneng rondo. Tinggal cici lima rondo. Cuma lah perasaan, paham? Iya enggak? Susah itu. Ini bukan apa-apa, jangan kamu coba, mumpung belum.
Nanti ya kasnal iba menyesal. Kowe ngene, kowe ora jangan cari-cari suami yang sering terpak takut jadi. Wah, kalau jalan tua apa-apa ya kan? Ini anak limo ciwi-ciwi. Wah, ini rondo. Wah, ini berat tantangannya, Pak. Iya kan? Nikah dapat laki-laki, dia punya anak 60. Nah, bawa anak 6 kan 6 tambah 5 berapa? 11. Waduh, sorry, Pak. Wah, menyatukan anak ini sampai bawah tidak sama. Enak satu orang tua ya. Punya anak 12. Daripada saling bawa. Oh, itu berat kan ya Pak Bali? Ya Pak, kalau belum alami. Jangan orang. Misalkan ini siapa? Bapaknya ini nikah lagi, bawa anak lagi 4. Yang perempuan misalkan kan. Wah, ini repot ini. Ya enggak Pak, enggak gampang. Enggak gampang. Betul kan? Nah, misalkan ibunya kita nikah lagi, laki-laki punya anak 9. Wah, tambah kita 110. Itu repot benar. Misalkan ya Pak. Wah, ada orang saya. Jadi ini saya sampaikan supaya kamu tuh hati-hati, jangan suka tidur pagi. Ngerti nggak? Tahan. Yang ngantuk tidak kamu saja. Saya juga ngantuk, tapi saya bikin ngaji ini orang ngantuk. Maka habis ngaji jak ngopi supaya nggak ngantuk. Ya Pak. Nah, Pak, bahwa alam bis, salamun Qadimul la yumallu Jadi Ustaz kalau ada sebutan Bani Najjar itu terus golongan itu angkanya. Iya, Bani Najjar. Jadi dulu di Madinah itu ada Bani Najjar, anak cucunya tukang kayu. Kalau Bani Khadjat, anak cucunya tukang besi. Nah kamu apa Bani apa? Bani apa? Bani Falak, anak cucu tani. Falak itu Bani. Paham ya? Falak. Jangan Bani Soyad, anak cucu tukang berburu. Wah, tukang mancing. Wah. Ah, yo. Anak cucu apa? Tukang mancing. Saudara Muhammad.